Bab 091. Bu Sekar menatap foto itu dengan mata membelalak. Bibirnya sedikit terbuka, tangannya bahkan tanpa sadar menyentuh layar ponsel seolah ingin menyentuh wajah di dalamnya. Tak lama, air matanya menetes. Walau sudah pernah bertatapan langsung dengan Aryo. Tapi Bu Sekar tidak benar-benar berani memperhatikan wajah Aryo. Iya, dia sangat mirip, suaranya bergetar. Bahkan, aku ingat Aryoku punya tanda lahir kecil di dekat telinganya. Dewi tersenyum haru. Jadi ibu percaya sekarang kalau Mas Aryoku adalah anak ibu. Bu Sekar mengangguk pelan, air matanya terus menetes. Tapi, kenapa dia tumbuh begitu cepat? Tanyanya dengan nada bingung. Bukan Mas Aryo yang tumbuh terlalu cepat, Bu, jawab Dewi lembut. Tapi ibu yang terlalu lama pergi. Bu Sekar menarik napas panjang, menatap bayi kecil di pangkuan Dewi. Jadi, Aryoku sekarang sudah dewasa. Iya, Bu, jawab Dewi sambil mengangguk. Dan sekarang, lihatlah, dia sudah punya anak. Dewi menundukkan kepala ke arah Saka yang sudah terlelap dalam pelukannya. Bu Sekar menatap bayi itu dengan mata berkaca-kaca. Dia adalah cucuku. Suaranya penuh emosi. Iya, Bu. Saka adalah cucu ibu, ujar Dewi dengan tulus. Bu Sekar tersenyum samar di antara air matanya. Perlahan, ia mengulurkan tangan. Boleh aku menggendongnya? Tanyanya penuh harap. Dewi sempat ragu, tapi ketika melihat wajah Bu Sekar yang dipenuhi kasih sayang dan kerinduan, ia tak tega menolak. Ia menoleh ke arah perawat yang berdiri di belakang menerka. Jangan khawatir, Nyonya Dewi, kata perawat itu dengan nada menenangkan. Bu Sekar sudah stabil emosinya. Dia akan baik-baik saja, asal diawasi. Dengan hati-hati, Dewi meletakkan Saka di pangkuan Bu Sekar. Begitu bayi kecil itu berada dalam dekapannya, Bu Sekar tak kuasa menahan tangisnya. Ia mengusap lembut pipi Saka, seolah tak percaya bahwa kini ia sedang menggendong cucunya sendiri. Dia sangat tampan, isaknya, menatap bayi itu penuh cinta. Mirip dengan Aryo. Dewi tersenyum melihat kebahagiaan yang terpancar di wajah ibu mertuanya. Dalam dekapan Bu Sekar, seakan ia sedang melihat kembali masa lalu saat Aryo masih kecil, saat segalanya masih utuh. 99. Untuk pertama kalinya sejak bertemu dengan Bu Sekar, Dewi merasa bahwa beliau benar-benar bahagia. Di sebuah ruang rapat di kantornya, Aryo duduk berhadapan dengan dua pria yang sudah dikenalnya sejak lama, Om Restu dan Om Sadam, pengacara keluarga yang selama ini menangani kasus neneknya. Wajah mereka terlihat serius, mencerminkan betapa kompleksnya perkara yang sedang mereka hadapi. Aryo menyandarkan tubuhnya ke kursi, menatap kedua pengacara itu dengan penuh harap. Bagaimana perkembangan kasus Om David? Tanyanya langsung ke pokok pembicaraan. Apa Om Restu dan Om Sadam yakin bisa menang dalam sidang banding kali ini? Om Restu menghela nafas panjang sebelum menjawab. Sejujurnya, peluang kita masih 50-50, yo, katanya dengan nada berat. Aryo mengerutkan dahi. Kenapa begitu? Bukankah bukti korupsi yang kita punya sudah cukup kuat? Om Restu mengangguk. Ya, untuk kasus korupsi, bukti kita solid. Tidak ada celah bagi Pak David untuk lolos dari jeratan hukum. Tapi untuk kasus percobaan pembunuhan terhadap Nyonya Lasmi,
Itu cerita lain, jelasnya. Om Sadam kemudian menimpali, ekspresinya tak kalah serius. Masalahnya, bukti yang kita punya hanya pengakuan dari Bu Kartika. Itu belum cukup kuat. Pak David bisa dengan mudah mengelak dan menyatakan bahwa Bu Kartika hanya menjebaknya atau memiliki motif pribadi. Aryo menghela napas. Tapi Bu Kartika sendiri yang bersaksi kalau dia dan Om David bekerja sama dalam merencanakan kecelakaan nenek. Om Restu mengangguk pelan. Benar. Tapi itu hanya sebuah pengakuan, bukan bukti fisik yang tak terbantahkan. Tanpa saksi lain atau bukti pendukung, sulit membuktikan keterlibatan langsung Pak David dalam upaya pembunuhan itu. Om Sadam menyilangkan tangannya di atas meja. Dan masalah terbesar kita sekarang, Bu Kartika menghilang. Tidak ada yang tahu di mana dia berada. Jika dia tidak bisa dihadirkan di pengadilan, kita kehilangan satu-satunya saksi yang bisa menggoyahkan posisi Pak David. Aryo menggertakkan rahangnya, merasa geram dengan situasi ini. Lah tahu betapa berbahayanya Om David dan juga Samuel, terutama dalam memutarbalikkan fakta. Berarti, kita harus menemukan Bu Kartika secepatnya, katanya dengan tekad yang bulat. Om Restu mengangguk. Betul, Yo. Tanpa dia, kasus ini bisa lemah di persidangan. Om Sadam menambahkan, jangan lupa, Pak David juga punya banyak uang dan pengaruh. Jika kita tidak bergerak cepat, bisa saja dia malah menemukan Bu Kartika lebih dulu dan membuatnya bungkam, entah dengan ancaman atau dengan cara lain yang lebih ekstrim. Aryo tersenyum tipis yang tidak disadari oleh kedua pengacaranya. Saya tidak akan membiarkan itu terjadi. Saya akan mencari Bu Kartika dan memastikan dia bisa bersaksi di persidangan nanti. Om Restu dan Om Sadam saling bertukar pandang, lalu mengangguk. Baik, kalau begitu, kita serahkan tugas itu padamu, Yo, kata Om Restu. Kami akan terus mengawal proses hukum di pengadilan, sementara kamu mencari satu-satunya orang yang bisa memperkuat dakwaan ini. 100. Setelah kedua pengacaranya pergi, Aryo lalu menghubungi Juan dengan nada mendesak. Di mana tempat kamu menyekap Siska dan yang lainnya? Tanyanya langsung. Juan tidak segera menjawab, seakan mempertimbangkan sesuatu. Ada apa, Aryo? Apa kamu ingin bertemu mereka? 2. Iya, aku ingin berbicara dengan Bu Kartika, jawab Aryo tegas. Sejenak, Juan terdiam. Datanglah ke kantorku, akhirnya ia berkata. Tanpa ragu, Aryo segera menuju kantor Juan. Ia memarkir mobilnya di area khusus pemegang saham, lalu naik ke lantai atas menggunakan lift eksklusif. Sesampainya di depan ruangan Juan, asisten pria itu mempersilahkannya masuk. Di dalam, Juan berdiri di depan jendela besar kantornya, menatap pemandangan kota. Saat Aryo masuk, Juan menoleh perlahan. Kenapa kamu menyuruhku ke sini? Apa kamu menyekap mereka di tempat ini? Aryo bertanya tajam. Juan tersenyum tipis. Tentu saja tidak. Aku tidak sebodoh itu untuk menyekap mereka di sini. Mereka ada di tempat tersembunyi. Kalau begitu, kenapa tidak langsung memberiku alamatnya? Aryo mengernyit, mulai curiga. Juan tidak menjawab langsung. Ia menggerakkan tangannya, menunjuk keluar jendela. Kemari. Lihat ke
Sana. Aryo melangkah mendekat dan mengikuti arah pandangan Juan. Di seberang kantor, sebuah mobil hitam terparkir dengan kaca gelap. Mobil itu. Memangnya ada apa dengan mobil itu? Tanyanya. Juan menyilangkan tangan di dada. Mobil itu datang bersamaan denganku. Aku curiga mereka mengikutimu. Seperti yang sudah kukatakan sebelumnya, ada seseorang yang mencari keberadaan Pak Harry dan yang lainnya. Kurasa orang-orang di dalam mobil itu sedang mengawasi kita, mencoba mencari informasi tentang mereka. Aryo terdiam, mencerna kata-kata Juan. Ia sama sekali tidak menyangka pihak Samuel begitu nekat mengikutinya. Untung saja aku sudah memperhitungkan ini sebelumnya, lanjut Juan. Aku akan mengantarkanmu ke sana, tapi kita harus menggunakan mobilku. Biar mereka tidak tahu dan tidak bisa mengikuti kita. Aryo mengangguk setuju. Tanpa menunda waktu, mereka segera turun ke parkiran bawah tanah. Juan membawa Aryo ke sebuah mobil sederhana, jauh dari kesan mewah seperti kendaraan biasanya. Mereka masuk ke dalam, lalu Juan menyalakan mesin dan melajukan mobilnya melalui jalan rahasia di belakang gedung bukan lewat jalan utama, menghindari kemundewi mereka masih diawasi. Setelah menempuh perjalanan sekitar 1 jam, mobil yang dikendarai Juan memasuki kawasan dataran tinggi yang dipenuhi hutan rimbun. Di kanan kiri jalan, beberapa villa mewah tersebar, namun semakin jauh mereka masuk, semakin sedikit bangunan yang terlihat. Suasana terasa sunyi dan sedikit mencekam. 101. Aryo memperhatikan sekitar dengan seksama. Tidak ada tanda-tanda kehidupan selain suara mesin mobil yang dinaikinya yang samar terdengar. Kemudian, di ujung jalan berbatu, sebuah villa besar dan mewah berdiri terpencil, jauh dari villa lainnya. Juan mengarahkan mobil ke halaman depan villa, lalu menghentikannya. Kita sudah sampai, katanya, kemudian turun dari mobil. Aryo mengikuti di belakangnya, masih mencerna situasi. Kamu menempatkan mereka di hutan seperti ini? Tanyanya dengan nada tak percaya. Juan mengangkat bahu santai. Menurutku, ini tempat paling aman. Jauh dari kota, tidak ada yang bisa melacak mereka, dan yang paling penting, mereka tidak akan bisa kabur. Begitu mereka melangkah ke dalam villa, beberapa penjaga berseragam hitam menyambut mereka. Salah satu dari mereka segera menghampiri Juan. Antarkan kami ke ruang bawah tanah, perintah Juan. Baik, Tuan, sahut penjaga itu, lalu mengisyaratkan mereka untuk mengikutinya. Mereka berjalan melewati lorong panjang sebelum akhirnya tiba di sebuah ruangan dengan dinding kayu yang tampak seperti bagian dari desain interior villa. Namun, saat penjaga itu menekan serangkaian kode pada panel tersembunyi, dinding tersebut terbuka, memperlihatkan tangga yang mengarah ke bawah tanah. Begitu memasuki ruangan di bawah tanah, udara pengap dan bau debu langsung menyeruak. Ruangan itu remang-remang, hanya diterangi beberapa lampu kuning redup. Aryo merasakan bulu kuduknya meremang. Dunia Juan benar-benar berbeda jauh dari kehidupannya selama ini. Siang, bos, sapa beberapa penjaga yang berjaga di ruang bawah tanah. Juan hanya mengangguk tanpa menanggapi. Dengan langkah santai, ia melangkah menuju sel di sudut ruangan. Aryo mengikuti di belakangnya, matanya mulai menyesuaikan diri dengan penerangan minim di sana. Di dalam sel pertama, seorang perempuan tampak meringkuk di sudut ruangan.
Pakaiannya lusuh, rambutnya acak-acakan, dan wajahnya dipenuhi bekas air mata. Di seberangnya, dua sosok lainnya di sel terpisah, duduk dengan kondisi yang tak jauh berbeda, pakaian kotor, wajah kuyu, dan tubuh yang tampak lemah. Aryo menyipitkan mata, mencoba mengenali mereka. Namun, begitu melihat lebih jelas, tubuhnya menegang. Itu Kartika, Siska dan juga Harry. Ibu tirinya dan mantan istrinya yang dulu selalu tampil glamor, dengan pakaian mahal dan kulit mulus dari perawatan salon, kini terlihat kumal dan jauh dari kesan mewah yang pernah melekat padanya. Aryo menatap ke dalam sel yang ditempati Kartika. "Ibu," gumam Aryo pelan, hampir tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Mendengar suara Aryo, Kartika mendongak dengan ekspresi penuh harap. Dengan sisa tenaganya, ia merangkak mendekati jeruji besi, tangannya mencengkeram teralis dengan erat. "Aryo, tolong aku, yo. Keluarkan ibu dari sini. Ibu minta maaf, yo, ibu sungguh minta maaf," isaknya, air matanya jatuh bercucuran. Aryo hanya terdiam, pandangannya beralih ke dua orang lainnya di dalam sel yang berbeda. Siska, mantan istrinya, dan Pak Harry, mantan mertuanya. Keduanya tampak dalam kondisi yang sama mengenaskannya seperti ibu tirinya. 102. Dada Aryo merasa sedikit sesak saat melihat Bu Kartika. Walau bagaimanapun, Bu Kartika pernah merawat dan menyayanginya saat kecil, walau semua hanya palsu. Aryo tidak menyangka Juan akan memberikan kehidupan seperti ini kepada ibu tirinya, mantan istri, serta mantan mertuanya. Komentar 68. 103. 95. Di penjara bawah tanah milik Juan, Aryo masih berdiri mematung menatap kondisi ibu tirinya itu. Ada sedikit rasa kasihan dalam diri Aryo, tapi segera ditepisnya saat mengingat wajah Ibu Sekar yang masih ketakutan setiap kali melihatnya. Hal itu membuat amarah dalam diri Aryo kembali berkobar. Lah menarik napas panjang, menoleh ke arah Juan. "Juan, suruh pengawalmu membawa Bu Kartika ke atas. Aku ingin bicara berdua saja dengannya," ucapnya. Tegas. Juan mengangguk tanpa banyak tanya, lalu memberikan instruksi kepada anak buahnya. Setelah itu, mereka berdua meninggalkan ruang tahanan bawah tanah yang lem, dan berbau menyengat itu. Saat hendak naik, terdengar teriakan dari Siska dan Pak Harry yang memohon kepada Aryo agar membebaskan mereka. Namun, Aryo tidak menoleh sedikit pun. Sampai di atas, Juan membawa Aryo ke sebuah ruangan yang tampak seperti ruang interogasi. Dindingnya polos, hanya ada satu meja dan dua kursi di tengahnya. Tak lama kemudian, anak buah Juan datang, menggiring Bu Kartika masuk ke dalam ruangan. "Baiklah, aku tinggal kalian berdua di sini. Hati-hati, yo," ujar Juan sebelum melangkah keluar, meninggalkan Aryo dan Bu Kartika berdua saja. Begitu pintu tertutup, Bu Kartika langsung berlutut di depan Aryo. Wajahnya penuh ketakutan, matanya memerah karena menangis. "Aryo, maafkan ibu, nak, ibu salah pada kamu dan keluargamu. Tapi tolong, beri ibu kesempatan untuk bertobat dan membayar kesalahan ibu. Keluarkan ibu dari sini Aryo. Bagaimanapun juga aku sudah merawatmu selama bertahun-tahun," isaknya, suaranya bergetar. Aryo tidak langsung menanggapi. Ia berjalan ke kursi, duduk dengan tenang, lalu menatap Bu Kartika dengan ekspresi dingin.
Duduklah. Aku kesini bukan untuk mendengar tangisanmu. Dan satu lagi, jangan pernah mengungkit kebaikanmu padaku, karena semua itu membuatku muak. Aku di sini ingin mengajukan tawaran untukmu, katanya tanpa basa-basi. Bahkan untuk sekedar memanggil namanya saja Aryo enggan, apalagi memanggil wanita di depannya ini dengan panggilan ibu. Bu Kartika buru-buru mengangguk, lalu segera duduk di kursi di depannya. Jari-jarinya meremas ujung bajunya, sementara Aryo masih menatapnya dengan tajam, seolah menimbang-nimbang sesuatu dalam pikirannya.